Pernyataan saya tentang anaknya Dumatno ini cukup menggembarkan. Saya berharap dengan adanya pernyataan saya ini, UGM, kepolisian berpikir ulang untuk mentersangkakan kita semua. Harusnya apa yang saya sebutkan itu polisi panggil dulu, periksa dulu dengan benar. Apakah foto yang di ijazah Jokowi itu foto Jokowi? Pastinya bukan. Karena berdasarkan analisa Mas Suryo, Dr. Tifa, Bang Rismon itu jauh. Itu lebih mendekati ke Dumatno. Nah, apa itu Dumatno? Dumatno itu saya dapat informasi masih ponakannya Jokowi. Yang hari ini jabatannya cukup bagus di PT-nya Pak Luhut, tidak kalah. Iya. Nah, jadi mungkin Tuhan kasih jalanin untuk kita semua. Tiba-tiba aja ponakan saya kirim foto dia bersama anaknya Dumatno dan dia bilang, "Om, ini saya kirim foto. Siapa ini? Ini anaknya Dumatno, Om, teman saya." Saya ngobrol-ngobrol, dia mengakui kalau itu foto bapaknya. Nah, jadi ini kan informasi ini langkah untuk polisi melihat lagi apakah betul itu foto Jokowi atau bukan. Kalau kita analisa, kita lihat secara mata telanjang aja, bukan berdasarkan apa-apa ya. Mata telanjang, mata sehat ya. Mata nggak sehat pun melihat itu bukannya Jokowi. Bibirnya tuh lebih tebal gitu loh. Giginya rata kok Jokowi ginsul. Apa mungkin Jokowi mau operasi giginya jadi ginsul? Kan nggak mungkin. Bibirnya udah bagus kok jadi tebal. Atau mungkin kalau ini agak mungkin. Agak mungkin karena apa? Karena mungkin di fotonya tebal, dirapikan, jadi tipis itu mungkin. Terus telinganya, bentuk matanya, ini bukan Jokowi. Assalamualaikum sahabat Dramatika Hidup. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana Dumatno akhirnya berani buka suara, mengakui bahwa wajah di ijazah Mulyono itu adalah dirinya sendiri, dan bagaimana ia pernah diancam untuk diam hingga kebenaran hampir terkubur. Tapi apa yang terjadi di sidang membuat semuanya berbalik. Publik justru sudah menentukan siapa yang benar, bahkan sebelum hakim mengetuk palu. Apa sebenarnya ancaman yang pernah diterima Dumatno? Dan bagaimana pengakuannya bisa mengguncang kubu Termul? Semua itu akan saya bongkar. Tonton sampai habis, karena bagian paling mengejutkan baru saja dimulai. Siang itu, gedung pengadilan lebih padat dari biasanya. Wartawan televisi, jurnalis independen, dan para pengamat yang sejak awal mengikuti kasus ijazah Mulyono sudah memenuhi lorong-lorong panjang menuju ruang sidang utama. Agenda hari itu sederhana, pemeriksaan saksi tambahan. Namun suasana yang terlalu tegang membuat orang menduga ada sesuatu yang akan terjadi. Di tengah hiruk-pikuk itu, kubu Termul, kelompok pendukung Mulyono, berkumpul di pojok ruang sidang. Ada Andi Aswan yang terus menatap ponselnya, Ade Darmawan yang sibuk mondar-mandir, Freddy Damanik yang wajahnya tampak gelisah, ditambah Ade Armando yang beberapa kali berbisik pada Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Mulyono. Semua terlihat tidak tenang, seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak mereka harapkan. Di sisi lain, kubu Raw Suryo tampak jauh lebih siap dan stabil. Raw duduk dengan tenang, membaca kembali salinan dokumen ijazah Fakultas Kehutanan UGM yang selama ini menjadi pusat sengketa. Di sampingnya ada Dr. Rismon Sianipar, ahli forensik digital yang sejak awal bersuara lantang, dan Dr. Tifauzia Tiasuma yang sibuk mencatat sesuatu di buku kecilnya. Ahmad Hozinuddin, kuasa hukum mereka, terlihat percaya diri menghadapi persidangan hari itu. Tepat pukul 13, Hakim Ketua memasuki ruangan. Semua berdiri. Setelah mengetuk palu satu kali, Hakim berkata dengan suara tenang namun tegas. Sidang kita lanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan. Semua orang menunduk memerhatikan daftar saksi. Nama-nama yang muncul adalah nama lama, nama yang sudah pernah muncul di perbincangan publik. Namun Hakim kemudian menyebut satu nama yang membuat seluruh ruangan tercekat. Dipanggil ke depan, Saudara Dumatno Budi Utomo. Detik itu juga, ruangan meledak dalam kegaduhan kecil. Wartawan langsung mengangkat kamera. Para pengunjung saling menatap dengan wajah terkejut. Nama itu, Dumatno, adalah sosok misterius yang selama ini disebut Raw Suryo sebagai pria dalam foto ijazah Mulyono. Kubu Termul tampak panik. Rifai memalingkan wajah, Andi Aswan langsung berdiri dan melihat keluar seperti berharap nama itu hanya kesalahan baca. Ade Armando tampak gelagapan dan berbisik lirih. Dia datang? Serius? Sementara di kubu seberang, Raw hanya tersenyum tipis. Ia tampak seperti orang yang sudah menunggu momen ini sejak lama. Pintu belakang ruang sidang terbuka pelan. Seorang pria parubaya, sederhana dan berwajah letih, berjalan perlahan menuju mimbar saksi. Langkahnya berat, namun matanya mantap. Itulah Dumatno Budi Utomo, nama yang selama berminggu-minggu hanya muncul sebagai siluet dalam analisis digital. Bisik-bisik semakin riuh. Itu dia orangnya. Mirip banget sama foto di ijazah itu. Pantes kubu Mulyono panik. Hakim mempersilakan Dumatno duduk. Apakah benar Anda Dumatno Budi Utomo? Benar, Yang Mulia, jawabnya, suaranya bergetar namun jelas. Ruang sidang langsung terasa berbeda. Semua mata tertuju pada satu pria yang baru saja memecah rahasia besar yang selama ini ditutupi. Hakim mengangguk pelan.
Baik, hari ini Anda hadir untuk memberikan kesaksian terkait ijazah atas nama Mulyono. Dumatno menelan ludah. Saya siap memberikan keterangan sebenarnya, Yang Mulia. Kubu Termul serempak menunduk. Kubu Rao Suryo bersiap. Persidangan baru saja berubah arah. Dan tidak ada jalan kembali. Begitu suasana ruang sidang kembali sedikit tenang, Hakim Ketua memberi isyarat kepada Panitera untuk menampilkan dokumen fisik dan versi digital ijazah yang selama ini menjadi pusat kontroversi. Dua petugas membawa map coklat bersegel, membuka perlahan di hadapan Hakim, lalu menyerahkannya kepada Dumatno. Silakan Anda lihat dengan saksama, ujar Hakim. Apakah foto yang tertempel dalam ijazah ini Anda kenali? Semua mata menatap pria itu. Dumatno mengambil ijazah tersebut dengan tangan sedikit bergetar. Ia diam cukup lama, memperhatikan setiap detail, sudut wajah, bibir tebal, rambut gondrong, hingga bekas goresan tipis pada latar belakang foto. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara parau namun tegas. Itu wajah saya, Yang Mulia. 100% itu foto saya. Ruang sidang langsung gaduh, kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Ada yang berdiri, ada yang menutup mulut, ada yang langsung mengetik cepat di ponsel untuk mengirim breaking news. Kamera wartawan berbunyi tanpa henti. Kubu Termul tampak seperti kapal yang bodinya tiba-tiba jebol di tengah lautan. Ade Armando memijit pelipisnya, Freddy Damanik terlihat pucat, lalu berbisik pada Rifai, ini bakal jadi masalah besar. Rifai sendiri hanya menggeleng, tidak punya kalimat untuk menutupi kejutan hari itu. Sementara itu, kubu Rao Suryo menatap tanpa berkedip. Rao bersandar ke belakang, tersenyum tipis sambil berbisik kepada Rismon, dugaan kita tepat, Do. Semua cocok. Rismon mengangguk, wajahnya menunjukkan kepuasan seorang analis yang hasil temuannya akhirnya terrealisasi di ruang persidangan. Hakim melanjutkan, saudara saksi, Anda yakin? Tidak ragu sama sekali? Dumatno menggeleng mantap. Tidak, Yang Mulia. Saya ingat betul jas yang saya kenakan ketika berfoto. Saya ingat gaya rambut saya. Bahkan kacamatanya, itu ciri wajah saya. Tidak mungkin saya lupa. Panitera mencatat setiap kata dengan cepat. Para pengunjung sidang terdiam, menunggu kelanjutan dari pengakuan yang mengubah arah kasus. Hakim kemudian meminta Roy Suryo sebagai ahli telematika untuk memberikan penjelasan teknis singkat. Roy berdiri, merapikan jasnya, lalu berkata, analisis saya menggunakan ELA, Error Level Analysis, dan teknologi eye biometrik menunjukkan kecocokan wajah mencapai tingkat yang tidak dapat diabaikan. Foto ini bukan Mulyono. Pola tulang wajah berbeda, rasio antara mata dan hidung berbeda, garis rahang berbeda. Dan hari ini saksi langsung mengonfirmasi bahwa profil biometrik itu memang miliknya. Hakim mengangguk. Baik, keterangan Anda kami catat sebagai bukti pendukung kuat. Terdengar suara desahan panjang dari bangku para termul. Mereka tahu tembok pertahanan mereka retak lebar. Namun sidang belum selesai. Hakim memandang Dumatno dengan sorot serius. Pertanyaan berikutnya lebih penting. Bagaimana? Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini dan berikan komentar di bawah agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen. Dan mari kita kawal bersama teman-teman sehingga kita tahu apa-apa saja isi hati dari teman-teman kita ini. Nah, di sini teman-teman disampaikan oleh Rizal, jutaan TKI di Malaysia mereka bilang Jokowi pengkhianat, pembohong besar, emang bangsat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Pak Permen, semakin diulur waktunya masalah ijazah palsu Jokowi makin terkuat, masalah kebohongan yang muncul. Teman-teman disampaikan oleh Ammar Meita, yang menyesakan lolos jadi pejabat harus diproses tegakkan hukum. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Edi Mul yang katanya itu foto Jokowi berarti orang picek perlu dioperasi harus dicongkel sekalian. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Abdul Aziz, penipu kok dibelahin, dijagain konoha-konoha menjijikan sekali. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Abdul Haminajah, masalahnya politik termul tidak ada bedanya dengan cara PKI fitnah putar balik fakta, harus dan adu domba. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Ahmad, Jokowi tidak punya ijazah karena Jokowi tidak pernah kuliah di UGM. Tangkap saja Jokowi, hukum saja yang sesuai kejahatan yang dikerjakannya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Muhammad Tahir, baru sekarang presiden ijazahnya palsu, presiden ke-7 palsu. Makanya pejabat-pejabat banyak yang laporannya palsu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Muhammad Yasin,
Kita pingin negara dipimpin oleh yang jujur. Pemimpin sekarang tukang bohong, benar nih. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Kasjo Samsung. Rakyat banyak yang pintar, ayo penegak hukum. Jujur adil saudara di balik layar. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Sebastian Ngawur. Semoga secepatnya kebohongan tentang ijazah bongkar agar rakyat tidak saling berseteru dan pro dan kontrak. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Idan War. Tukang kayu pengen kaya, ambisi rakus harta dan jabatan. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Hanif. Kami yakin otak bansos banyak yang gekap mata batin. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Heri. Rakyat Indonesia harus bersatu kompak, harus menegaskan keadilan, kebohongan kejahatan harus dibasmi ditangkap agar Indonesia makmur dan sejahtera. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Naga Bonar. Pembuat negara gaduh gara-gara ijazah palsu, rakyat jadi bosan karena kebenaran terus dibela dan disembunyikan. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Bowo Widodo. Selama ini polisi hanya diam. Anaknya Dumatno menyebut foto di ijazah Jokowi adalah ayahnya. Harusnya diperiksa secara benar dan Dumatno pun akhirnya buka suara. Juga kalau dia dapat ancaman, harusnya polisi jadi kebenaran berita tersebut, jangan salah diam saja. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Plang Pongko. Negara Konoha yang bodoh harus kalah dengan pembohong dan ternak-ternaknya. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Juraida. Kepalsuan ijazah Jokowi sangat meyakinkan publik. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Wahyu. Pak Jokowi yang terhormat, kalau memang Bapak tidak punya ijazah, akui saja dengan melegowo. Insya Allah rakyat akan memaafkan. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Subandi. Polisi yang meneliti, yang menangani kasus ijazah palsu ini, yang mengatasnamakan forensik itu matanya harus dioperasi. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Nur Hadi, seret semua yang terlibat ijazah Jokowi termasuk para termul yang melindungi. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Muhammad, para penegak hukum di negeri semuanya perusak hukum. Nggak mungkin menyelidiki ijazah palsu saja, nggak tuntas pada takut atau kena suap, pengkhianat negara. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Untung Subarno, Jokowi kebal hukum, tidak sedikit pun tersentuh, hanya Allah yang akan menghukumnya. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Pargustiar Kevin, kasih tahu ke rakyat biar rakyat yang menepalkan manusia perusak dan pengkhianat negara. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Akbar Nubuat, barang siapa yang membela kezaliman, dia merupakan bagian darinya. Bela yang benar, yang salah diluruskan. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Andi Pilang. Dosa besar kebohongan pada seluruh rakyat Indonesia. Jika memang ijazah Jokowi palsu, segera diungkap demi kebenaran. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh I Know Way One. Jokowi siap beli apapun para pejabat yang punya kebijakan dengan uang 11.000 triliun yang telah diakuinya selama berkuasa 10 tahun, bayar semua relawan ternak melindungi dirinya. Ya teman-teman, bagaimana menurut teman-teman semua tentang komentar-komentar teman-teman kita yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa untuk berikan juga teman-teman komentar kalian sehingga kita bisa bertukar pikiran di channel ini. Dan teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.